Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan tadi habis nonton YouTube Raka Home nih baru upload ya guys. Namanya pendidikan agama Islam kelas 7 gitu ya. Jangan lupa nonton, ada di atas no yang I. Oke. Sono berarti ya. Udah. Kali ini kita akan belajar informatika lagi ya. Mana bab 2 weh. Kemarin kita udah bab 1 ya. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Oke, bab ya itu. Oke. Sebelumnya jangan lupa beri like, share, kemudian pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, itu channel Raka Home. Nah, yuk analisa data angka dengan Excel. Risik gitu. Nah, lanjut. Terus yang A nih, mengenal program pengolah angka Microsoft Excel. Nah, ini dituliskan, Microsoft Excel adalah aplikasi lembar kerja pengolah angka atau spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Nah, itu ya, jadi dipresentasikan. Nah, yang pertama, tipe data pada Microsoft Excel. Nah, tipe datanya itu yang pertama ada data angka. Nah, data angka ini ada bilangan bulat. Nih, bilangan bulat tuh seperti ini ya. Oke, sekarang bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu yang koma-koma gitu, ngerti kan? Nah, mungkin nggak ngerti. Ini kita klik kanan 85-nya. Lalu kita klik format cell ini, lalu number. Kalau desimal itu number. Nah, ini ada tulisan decimal places ya, places ya, itulah. Ini kan ada tombol, nih ada 0, kita ganti jadi 1, jadi 85,0 nih di sininya. Misalkan 1 ya. Kalau 2 jadi 85,00. Kalau 3 85,000 ya, kita ambil 1 saja. Nah, ini jadi 85,0. Lalu nah sekarang bilangan pecahan. Tadi itu 85,0 ya. Sekarang karena pecahan jadi kita harus ganti ya. Misalkan 79 50 45,3 deh. 45,5. Nah, ya. Ini kita format cell. Nah, kalau ini apa namanya? Namanya apa sih? WW. Pecahan ya. Pecahan kita fraction. Nah, langsung oke. 45 1/2. Oke, gitu. Nah, sekarang bilangan persen. Nah, ini kita hapus menjadi 60 deh. Ya, 60. Kita format cell persentase. Nah, ini percentage. Lalu nah, ya. Jadi ini dia. Jadi kan 60. Kenapa 6.000? Karena yang pertama, enggak pakai.
karena dikali 100 gitu ya kan, persen itu per 100 jadi 6.000 gitu. Coba kalau 7,5. Nah, ini format sel percentage ini deh 7,5. Oke, sekarang kita hapus. Oke ya. Nah, sekarang yang kelima, mata uang. Nah, kita misalkan mata uangnya ambil rupiah ya. 56.000 ya. Nah, format sel mata uang mata uang currency. Nah, counting currency berarti number currency general accounting. Nah, ini rupiah, kita ambil rupiah jadi 56.000 rupiah. Ini tadi kita udah semua. Oke. Nah, tadi kan ini ada yang A, data angka, lalu B, ini ada data teks ya. Jadi data teks itu bisa karakter gitu, simbol-simbol, huruf bisa, angka bisa, atau simbol-simbol kayak pagar, bintang, terus ya itulah tambah kurang tanda tanya gitu, dan lain-lain, tanda seru bisa gitu ya. Nah, lalu data tanggal. Oke guys, nah kita udah sampai di Excel lagi nih guys. Kita data tanggal, misalkan nih di keterangan deh, data tanggal, misalkan sekarang itu tanggal berapa nih, berapa wi, tanggal 26 September 26 garis miring September itu 09, lalu 2020 ya. Nah, ini klik kanan lagi, format sel. Nah, date ini ya, kita pilih ini. Nah, kan ini yang asli gitu tadi ya, lalu kita bisa pilih jadi ada bulannya. Nah, ini jadi 26 September gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya data waktu. Nah, data waktu ini kita kembali lagi, ini adalah jam 20.00. Oke. Nah, ini kita klik format cell, lalu kita time. Nah, seperti ini. Nah, ini jam 20, menitnya 0, detiknya 0. Oke, kita ubah ya. Nah, kita ubah sedikit jadi 20 09 8 56. Oke ya. Format sel set sama karena emang ini ya. Oke, kita ubah lagi yang paling atas seperti ini. Fungsi ini di sini itu jadi bantuan dalam perhitungan, kayak di sini ada sum, max, min, if gitu ya. Max itu maksimal, min itu minimal gitu ya. Lalu rumus atau formula gitu ya. Jadi ini adalah rumus-rumus gitu. Banyak rumusnya gitu. Ya, oke. Yang kedua, mengaktifkan dan memulai Microsoft Excel. Nah, ini caranya banyak. Oke, kita keluar dulu ya. Nah, ini kita udah keluar nih. Kita
klik ini nih yang di bawah kiri bawah nih nah, kita pencet tombolnya, lalu kita klik all program, lalu kita klik Excel nih. Ini kan ada Excel ya, atau bisa juga kalian tulis di sini Microsoft Excel. Nanti ada nih lagi searching. Banyak kan. Oke. Apa lagi? Oke guys, sekarang yang ketiga, mengenal antarmuka lingkungan kerja Microsoft Excel. Nah, yang pertama start screen Excel. Lalu yang kedua, tampilan aplikasi dan bagian-bagian pada Excel. Ini ada 5 ya. Program Excel. Kita buka Excel nih. Mana wih? Nah, oke. Ini tampilan awalnya nih, start screen-nya gitu ya. Lalu kita buka nih ya, blank workbook gitu. Lalu ini tampilan yang A, yang B ini ya, tampilan aplikasi dan bagian-bagian pada Excel. Yang pertama, quick access toolbar. Nah, toolbar tuh yang ini nih, yang di atas nih, yang home, insert, terus ini ada itu ya, itu namanya toolbar nih, insert, baik layout, formulas, home gitu ya. Lalu yang kedua, ribbon. Nah, ribbon ini yang ini nih, general, ini terus format as, table, cell, styles, insert, delete, format. Nah, itu ribbon. Lalu yang ketiga, formula bar. Formula bar apa nih yang di sini? Oke, kita zoom dulu 2 kali. Nah, ini kan kita A1 nih ya. Kita pencet A1. Kita tulis misalkan subscribe. Nah, subscribe guys gitu. Jadi ini bakalan muncul di sini gitu ya. Jadi kalau mau itu bisa di sini gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, worksheet area. Nih, ini yang ada sheet 1. Terus kita bisa tambahkan sheet kedua. Nih, ada tombolnya nih ya. Oke. Nah, kita bisa ganti juga nih dengan cara klik 2 bagian kiri. Ini misalkan like. Oke. Tuh, like yes. Yang kelima, status bar. Status bar itu ini nih, yang di bawah ini nih, itu namanya status bar. Oke, nih ada tulisan ready. Nah, ini yang zoom. Jauh. Oh, kecil sekali. Wis. Oke ya. Begitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke yang B. Ini mengenal rumus dan fungsi pada Excel. Woi. Sakit guys. Yuk. Nah, yang pertama, pengertian rumus dan fungsi pada Excel. Misalkan ini kan ada nilai si Raka, terus ada si Atalah, ada si Putri gitu ya. Nah, ini nilai UH 1-nya si Raka tuh 95, UH 2
95. Nah, nilai UH2-nya itu 90 gitu ya. Saya mulai 90 ya. 100.000. Nah, itu kan nih udah jadi nih. Ya. Kita misalkan jumlahkan nilai Raka nih ya. Ini rumusnya sama dengan, lalu kita tambahkan ini 95 ditambah 90 ditambah 80. Nah, tinggal enter aja. Wah, masih begini. Nah, jadi 265 ini jumlahnya. Nah, ya begitu. Nah, sekarang kita tentukan rata-rata. Nah, ini rata-rata nilai si Raka. Nah, jadi ini sama dengan buka kurung. Nah, ini 95 ya. 95 ditambah 90 ditambah 80. Aduh, 80. Lalu tutup kurung dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena itu jumlahnya ada 3 gitu ya, yang namanya rata-rata. Langsung kita enter. Rata-ratanya 88,33333 ya. Wis. Oke. Sekarang kita Oke, kita caranya agar mempercepat gitu ya. Kita hitung si Atalah nih ya. Atalah. Jadi sama dengan sum nih, guys. Sum. Nah, terus kita blok ini set. Nah, tutup kurung. Enter. 195. Nah, itu. Sekarang rata-ratanya ini sama dengan, lalu ini ditambah ini ditambah ini ya. Ya. Enter. Nah, itu. Nah, ulang-ulang. Oke guys, sekarang kita lihat, kita cari jumlah nilai si Putri ya. Ini berarti kita dengan cara beda. Kalau tadi sum, terus di ini ya, di blok gitu. Nah, sekarang kita pakai cara beda. Ini terus kita ini ditambah ini ditambah ini. Enter. 275. Nah, itu guys. Sekarang kita tambah lagi. Ini kan 125 ya. Oke, kita hapus dulu biar bisa pakai yang lain. Oke, ini rumus Excel yang beda lagi gitu. Sama dengan sum. Nah, ini 35. Ini titik koma 60. Titik koma ini 100. Ini 100. Nah, enter. 195 sama kan? Sekarang kita nilai, cari rata-rata. Kalau tadi kan masih cara manual. Mana tadi?
95 tambah 90 tambah 80 bagi 3 gitu ya. Sekarang enggak guys, sekarang langsung pakai average sama dengan average. Nah ini terus 35 nih, 35 titik koma 60 titik koma lalu 100 tutup kurung enter 65. Rata-ratanya 65 guys. Nah Oke, seperti itu ya. Nah, ini nih, tuh kan ada ininya rumusnya. Oke, apalin guys. Ini bisa di skip terus skip. Bisa di pause dulu videonya terus catat nih rumusnya gitu. Ini apaan? Rums ini. Oke, sekarang yang kedua, bagian-bagian rumus dan fungsi pada Excel. Nah, yang pertama ini A, fungsi-fungsi Excel. Nah, ini ada fungsinya tuh, fungsi-fungsi Excel. Ini fungsi nih, sum, bisa sum, terus if, average gitu ya. Lalu yang B, operator hitungan nih, operatornya yaitu kali gitu ya. Terus nilai, nilai bang, dari angka-angka atau teks secara langsung. Nah, terus yang D, referensi alamat suatu sel atau ranks ya itu nih guys. Yang B7 banding atau ini titik 2 B11 gitu ya. Terus yang E, nama sel atau ranks ya itu. Ini yang B5 gitu. Jadi ini dikali B5 dibagi 3 gitu ya. Oke, lanjut. Keterangan bagian-bagian pada rumus Excel sama dengan sama dengan itu. Jadi buat awalannya gitu ya. Tadi kan awalnya sama dengan semua gitu. Terus fungsi. Nah, fungsi ini kode gitu ya untuk ya. Nah, ini tulisannya fungsi merupakan sebuah kode tertentu yang melakukan kalkulasi tertentu di Excel berdasarkan susunan argumen yang telah ditetapkan pada Microsoft Excel. Nah, itu banyak fungsinya gitu ya, kayak sum gitu. Nah, lalu referensi itu acuan pada sebuah sel atau ranks pada lembar kerja, baik pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda. Jadi sheet itu yang bawah tadi itu ya. Terus 4, konstanta itu nilai yang bukan hasil dari kalkulasi perhitungan, karena itu nilainya sama gitu ya, tidak berubah gitu. Itu konstanta, tidak berubah. Lalu yang kelima, operator, simbol yang menentukan tipe perhitungan yang ingin kamu jalankan. Nah, contohnya itu bintang ya, itu buat perkalian, atau garis miring buat pembagian gitu ya. Nah, ini rumus Excel sama dengan nama fungsi. Nah, fungsinya itu kayak sum if gitu ya. Terus argumen 1, argumen 2 kayak tadi ini tuh kan. Nah, ini bagian-bagian struktur function atau fungsi Excel tuh guys. Nah, kita hitung di keterangan sini ya. Ini sama dengan if di sini. If lalu kita ini ya. Dua ini ya. Benar kan? Oh, no.
Oke, ini terus sama dengan jadi kayak gini tadi ya. D4 kan ini terus sama dengan ini. Terus seperti ini kalau dari sini ya tadi sama yang di itu. Terus kita tulis sama. Terus ini. Terus ini. Terus ini ya. Tidak sama. Nah, terus tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi D4 sama dengan E4 gitu. Apakah sama atau tidak gitu ya? Set. Tidak sama karena ini sama ini tidak sama ya. Nih, yang ketiga. Rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian pada Excel. Yang A nih. Rumus penjumlahan Pak pada Excel ya, penjumlahan. Cara penjumlahan Excel pertama. Nah, ini. Penjumlahan Excel pertama tadi sama gitu ya. Oke. Penjumlahan Excel pertama. Wis. Pertama ini wait. Excel pertama. Jadi tadi sama dengan lalu 95 ditambah 90 ditambah 80 sama dengan enter 265. Itu Excel pertama. Excel pertama yang pertama gitu. Terus yang kedua ini jadi tinggal di blok aja gitu. Ya oke. Sama dengan ini blok enter. Oh, value belum. Oh, terus ini ditambah ini enter. Nah, 265 kan tadi salah itu ya. Nah, ini cara penjumlahan Excel kedua. Rumus Excelnya itu sama dengan sum terus dalam kurung ituannya ya. Oke, jumlah nilai. Nah, kita tulis sama dengan sum. Salah Pak. Sum. Nah, sum ya. Ini kan udah gini. Terus ini deh. Terus tutup kurung. Terus ini deh. Gitu. Nah, terus ini cara penjumlahan ya. Udah ini weh. Nah, oke guys ya. Ini yang B, rumus pengurangan pada Excel. Nah, ini rumus Excelnya sama dengan 130 dikurang 70. Kalau 130 kurang 70 gitu misalnya ya. Atau 2 kurang 1 bisa itu. Ini kan cuma contoh gitu. Nah, rumus Excel ini sama dengan A6 dikurang A2. Oke guys. Cara pengurangan Excel ya. Nah, misalkan ini 60 dikurang 35 gitu ya. Sama dengan 60 dikurang 35 dengan 25 ya kan. Kayak ini kan. Terus ini yang kedua A6 dikurang A2. Nah, jadi ini sama dengan ini dikurang ini tuh min 25 kan. Oke, mantap. Sekarang rumus perkalian pada Excel. Nah, yang pertama misalkan kita hapus dulu. Ini berapa ya? 2 dikali 3.
dikali 3. Nah kalinya simbolnya gini guys, terus enter. Sorry belum ada ya. 6 kan, 2 kali 3 itu 6 itu ya. Atau bisa juga seperti ini lalu dikali ini ya kan, 35 dikali 60 2100 gitu ya kan. Iya. Nah sekarang cara perkalian Excel kedua. Ini rumusnya produk. Nah ini Excel pertamanya rumusnya seperti ini. Enter. Nih cara perkalian Excel kedua, rumus Excelnya produk terus C2 ini ya. Oke, produk dijamin halal. Jadi ini sama dengan producet. Nah producet. Nah terus misalkan 60 terus sama 100, enggak 60 sama 100 gitu ya. Oh ya benar. Terus tutup kurung, enter. 6.000 ya kan, betul 6.000, betul sangat. Oke, nah ini rumus. Oke guys, nah ini rumus pembagian pada Excel. Membagi sel A1 dan A2. Rumus Excel sama dengan A1 per A2 gitu ya. Jadi gini guys. Ini sama dengan D5 gitu ya. D5 nih kan, 5 ini D ini, terus ini dibagi ya, bagi ini nah berarti 35 dibagi 60 itu 1 gitu. Oke, kita coba yang lain. Misalkan di sini adalah 4 deh, ini di sini 2 ya. Oke. Di sini sama dengan, terus ini set. Nah 2 kan gitu. Ini hapus juga guys. Oke. Nah ini membuat dokumen dan lembar kerja pada Excel. Yang pertama, bekerja dengan worksheet Excel. Yang pertama, menambah worksheet baru, tadi udah diajarin kayaknya ya. Terus yang kedua, menghapus worksheet. Yang ketiga, berpindah dan mengurutkan worksheet. Yang keempat, menyembunyikan dan menampilkan worksheet, yaitulah mengganti nama worksheet. Tadi udah juga kayaknya ya. Oke, kita contohkan. Berarti kita main-main di worksheet gitu ya. Nah ini hapus dulu deh. Delete. Oke guys, nah ini kita tambah jadi sheet 7. Ini harusnya sheet 2 karena tadi ada penambahan worksheet. Itu cara nambah worksheet gitu ya. Terus menghapusnya. Nah menghapusnya klik kanan nih yang mau dihapus, terus delete. Udah tambah.
Oke, ini berpindah dan mengurutkan worksheet. Nah, berpindah ini tinggal klik aja gitu. Atau bisa pakai pack down, pack up, pack down, pack up. Ya, itu. Oh, control pack down. Ya, control pack down ini. Control pack up pindah. Control pack down, control pack up. Itu ya. Oke, menyembunyikan dan menampilkan worksheet gitu. Kita sembunyikan sheet 8 nih ya. Terus ini kita klik kanan, hide gitu. Nah, udah hilang kan? Itu cuma disembunyikan. Ini kalau mau menampilkan lagi ini tabel yang lain, sheet yang lain gitu, klik kanan juga, lalu unhide. Ini kan sheet 8, oke. Kembali lagi gitu. Lalu mengganti nama worksheet, ini sheet 8, klik 2 kali gitu. Set. Nah, gitu ya. Klik 2 kali. Nah, kita ganti Oke guys, nah ini yang kedua, memasukkan data ke lembar kerja. Nah, yang pertama cara memasukkan data di Excel. Nah, ini yang pertama, input data melalui sel Excel, input data melalui formula bar Excel. Seperti ini nih. Salah ya. Nah, jadi kita komen di sini ya. Lalu kita masukkan data di Excel. Kita klik salah satu ya, terus kita klik di sini subscribe. Nah, oke. Subscribe guys. Oke. Nah, terus dia ada 2 cara gitu. Yang pertama dari sini, ini nulisnya ya. Yang kedua dari sini. Nah, dari sini bisa jadi, tapi diklik 2 set. Nah, subscribe. Nah, oke lah. Nah, yang B, cara melakukan konfirmasi input data di Excel nih. Oke nih, yang B, cara melakukan konfirmasi input data di Excel. Enter itu berpindah ke bawah nih. Enter berpindah ke bawah nih ya. Klik enter, set. Nah, ke bawah kan enter. Nah, kalau digabungkan dengan shift enter, shift enter itu ke atas, sebaliknya gitu guys. Kalau tab itu ke kanan, tab. Tapi kalau shift tab ke kiri. Ini diketik shift tab gitu, tab ya itu. Nah, yang ketiga, cara mengubah atau mengedit dan menghapus isi sel pada Excel. Ada 2 cara nih. Mana? Nah, cara yang pertama ini klik dulu ya. Terus klik ini yang di atas itu ya. Saya tulis deh gitu. Nah, cara kedua ini ya. Pencet F1. Nah, apa sih? F1 apa F2? Oh, pencet F2 ya. Set. F2. Nah, itu ya, terus set. Nah, gitu. Oke, ya itu. Nah, yang keempat, cara menggunakan autofill data pada Excel nih.
Oke, jadi kita misalkan tulis ya. Kita zoom lagi set. Oke. Ini misalkan kita tulis 1, ini 2. Oke. Nah, ini kita blok, terus ini set ke bawah. Jadi gitu. Tapi kalau satunya doang nggak bisa, guys. Set, nggak bisa. Jadi satu semua. Jadi harus ada duanya dulu gitu ya. Yang ketiga, cara menyimpan data pada Excel. Nah, kita klik file nih, lalu kita klik save. Udah ke save. Itu kalau udah di save sebelumnya. Kalau belum, save as, lalu browser. Nah, terserah nih mau disimpan di mana gitu ya. Oke. Atau bisa juga langsung ini nih. Nah, tuh kan. Yang keempat, cara mengakses data pada Excel. Oke, kita keluar dulu ya berarti. Oke, ini terus enggak. Jadi ini tampilan pertama pas buka gitu ya. Terus ada di sini nih tampilannya nih. Atau di sini open recent di sini ada. Oke. Ya udah selesai. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raika Home. Terima kasih. Salam rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.